waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang ke-8. Kitab Amos pasal 8 dengan perikop penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan, peringatan terhadap orang yang menghisap saudaranya, gerhana matahari dan ratapan, serta lapar dan haus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raja palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang, dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari, dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan,
dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amos Fasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang keadilan sosial dan hari Sabat yang dinodai berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Amos 8 ayat 4 dan 5 dengan bunyi nas. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam pasal yang ke-8 kitab Amos ini, Tuhan Allah menjumpai ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-umatnya. Tidak ada rasa hormat sedikit pun yang ditunjukkan mereka terhadap hari Sabat, yang mana di dalam Sabat itu sendiri menyandang cap kuasa pengudusan Allah sebagai karya puncak ciptaannya. Dan bukan itu saja, mereka juga sangat sedikit dalam hal menghormati satu sama lain, sehingga keluarlah kata-kata sebagai berikut. Kapan hari Sabat akan berlalu, supaya kami boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu? Sahabat-sahabatku, ini adalah teriakan mereka yang jahat, supaya mereka dapat kembali memperlakukan ketidakadilan terhadap saudara-saudari mereka di pasar-pasar jual beli. Bagi mereka, hari Sabat, hari penyembahan kepada Allah yang Maha Tinggi, tidak lebih dari sekedar formalitas dan menjadi semacam gangguan bagi kesenangan mereka. Keakraban dengan hal-hal tentang Tuhan tidak dirasakan lagi karena hati nurani moral mereka itu telah menjadi tumpul, sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara menghormati dan menentang Tuhan. Akhirnya, ya, perlu dibutuhkan pembalikan dari keberuntungan kepada kelaparan, kekeringan dan bencana dan lain-lain, agar dengan demikian dapat membangun kembali umat-umat Tuhan kepada kondisi mereka yang semestinya. Maka dari itu, sahabat-sahabat firman, belajar dari Israel tentang hari Sabat dan juga keadilan sosial. Lebih baik kita mendengarkan suara Tuhan, meskipun itu mungkin menegur kesombongan kita, daripada kita harus disentak dulu oleh karena ketidakharmonisan beribadah dan ketidakadilan terhadap sesama saudara yang akhirnya membawa penderitaan dan kehancuran yang permanen. Untuk itu, sahabat-sahabatku, marilah kita berusaha menyenangkan Kristus Juru Selamat kita mulai hari ini, baik di dalam pikiran maupun perbuatan kita, khususnya dalam mengindahkan perintah Allah dalam hal menguduskan hari Sabat dengan cara yang benar, yaitu dengan tidak memikirkan perkara-perkara duniawi pada hari itu,
atau bahkan memikirkan hal-hal yang jahat. Sedangkan hari bekerja pun, pikiran-pikiran itu tidak boleh ada di dalam kita, apalagi pada hari Sabat. Kemudian selanjutnya, kita berusaha untuk bertindak adil dalam segala hal kepada sesama kita, baik dalam bisnis maupun hal-hal lain yang ada kaitannya dengan keadilan sosial. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, mengenai menjaga kekudusan hari Sabat dengan cara yang benar, selain beribadah, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Testimoni 20 halaman 186 alinea pertama mengatakan bahwa ketika hari Sabat dibawa kepada kita, kita harus sejak permulaannya menempatkan penjagaan bagi diri kita sendiri atas tindakan dan perkataan kita. Jangan sampai kita merampok Tuhan dengan mengambil waktu yang benar-benar adalah milik Tuhan untuk kita gunakan bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh melakukannya atau bahkan membiarkan anak-anak kita melakukan segala macam pekerjaan bagi kita, juga untuk mata pencaharian atau bisnis yang sebenarnya dapat dilakukan dalam 6 hari bekerja. Jumat adalah hari persiapan. Waktu itu dapat kita gunakan untuk berpikir, melakukan dan membicarakan hal-hal yang diperlukan dalam mempersiapkan hari Sabat. Jangan ada yang membiarkan dirinya mengucapkan sesuatu apapun atau melakukan segala sesuatu yang dalam pandangan sorga akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Sabat yang suci. Sebab Tuhan menuntut agar kita tidak hanya menahan diri dari pekerjaan fisik pada hari Sabat, tetapi pikiran juga harus didisiplin untuk memikirkan tema-tema suci. Sebenarnya, perintah keempat telah banyak dilanggar oleh karena umat-umat Tuhan banyak membicarakan hal-hal duniawi atau terlibat dalam percakapan yang sia-sia dan remeh pada hari itu. Karena berbicara tentang segala sesuatu atau apapun yang mungkin muncul di dalam pikiran adalah berasal dari kita sendiri. Dan setiap penyimpangan dari kebenaran akan membawa kepada perhambaan dosa dan juga hukuman. Dan untuk keadilan sosial, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Gospel Walker Session 11 halaman 500 mengatakan bahwa ketika orang-orang yang bersatu dalam persekutuan Kristen menaikkan doa kepada Allah dan berjanji pada diri mereka sendiri untuk berlaku adil, mencintai belas kasihan dan untuk berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah, maka berkat yang limpah akan datang kepada mereka. Dan jika mereka telah berbuat salah kepada orang lain, kemudian mereka melanjutkan pekerjaan pertobatan dengan pengakuan dan penyesalan yang dibuktikan sepenuhnya lewat perbuatan baik kepada satu sama lain, maka ini menunjukkan bahwa penggenapan dari hukum Kristus telah digenapi di dalam mereka. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, ingatlah bahwa orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil, tetapi tidak mau berbuat demikian. Begitu juga dengan hari Sabat Tuhan yang suci. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat
tersesat mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.